Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Predi Sarman, MPD, selaku dosen pengampu metodologi penelitian kuantitatif. Baiklah, sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franky Wantara dengan NIM A1E123091, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya menjelaskan pengaruh intensitas penggunaan ponsel terhadap hasil belajar siswa di kelas 10 di Sekolah SMA 4 Kota Jambi. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang judul yang saya ambil. Di sini, perkembangan teknologi digital saat ini memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Salah satu perangkat yang paling banyak digunakan adalah ponsel pintar atau yang disebut smartphone. Penggunaan ponsel di dalam kelas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap capaian belajar siswa. Penggunaan ponsel dapat menurunkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan dapat penggunaan ponsel terhadap keberhasilan akademik siswa. Nah, jadi penjelasan di latar belakang ini, banyak siswa-siswa di SMA tersebut masih menggunakan ponsel. Itu ada masih ada menggunakan ponsel tersebut. Next. Baiklah, di sini saya menjelaskan rumusan masalah terhadap yang berkaitan di judul saya tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa yang berkaitan dengan penggunaan ponsel di dalam kelas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap capaian belajar siswa. Meliputi yaitu yang pertama, sejauh manakah intensitas penggunaan ponsel mengurangi partisipasi dan siswa dalam kegiatan belajar di kelas. Rumusan masalah, bagian pengaruh penggunaan ponsel terhadap keberhasilan akademik siswa, khususnya pada hasil belajar aspek kognitif. Next. Ada juga tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian menjelaskan sejauh mana frekuensi penggunaan ponsel dapat menurunkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Mendeskripsikan dampak penggunaan ponsel terhadap keberhasilan akademik siswa, terutama yang terlibat pada capaian hasil belajar aspek kognitif. Next. Lanjut, kita masuki bab 2, ada kajian pustaka. Saya akan menjelaskan hasil belajar. Nah, hasil belajar adalah bentuk pencapaian yang diraih siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur melalui perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ada juga ciri-ciri pengaruh. Nah, perubahan perilaku yang positif meningkatkan kemampuan berpikir, perkembangan sikap dan motivasi, kemampuan menerapkan pengetahuan, serta pertumbuhan kemandirian. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, inteligensi. Nah, inteligensi itu merupakan kemampuan dasar yang dimiliki setiap individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan serta belajar dari pengalaman siswa tersebut. Yang kedua, ada model pembelajaran problem based learning atau disebut PBL, di mana berbasis merupakan salah satu strategi yang menuntut siswa aktif menganalisis dan memecahkan permasalahan kehidupan nyata.
siswa bisa mendistribusikan kehidupan kenyataan. Itu ada motivasi belajar. Siswa tidak bergantung kepada ponsel yang mereka pegang. Itu bisa memotivasikan siswa tersebut untuk belajar yang lebih tinggi lagi. Next, ada juga intensitas penggunaan ponsel. Pengertian intensitas penggunaan ponsel mengacu pada seberapa sering dan berapa lama seseorang menggunakan ponselnya. Keterlibatan ponsel tersebut memengaruhi bidang kehidupan individu. Yang kedua ada fungsi. Intensitas penggunaan ponsel memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan belajar dan komunikasi siswa. Yang ketiga ada indikator. Yang pertama, frekuensi penggunaan. Frekuensi penggunaan yaitu seberapa sering seseorang membuka ponsel dalam sehari. Nah, siswa tersebut bisa kayak manajemen lah frekuensi penggunaan ini. Yang kedua ada tujuan penggunaan ponsel. Fungsi ponsel dalam kehidupan seseorang seperti komunikasi, hiburan, belajar, atau mencari informasi. Yang ketiga, ketergantungan. Ada ketergantungan atau momofobia, yaitu rasa takut atau cemas ketika ponsel tidak bisa diakses. Nah, banyak siswa tersebut tidak bisa mengakses, atau yang kata lain ponsel itu diambil gitu. Siswa merasa dirinya tidak tenang. Next, ada pengaruh intensitas penggunaan ponsel terhadap hasil belajar. Penggunaan handphone yang terlalu intens juga bisa mengganggu kemampuan fokus siswa. Konten yang cepat seperti video pendek membuat kemampuan memperhatikan hal-hal jangka panjang menurun. Itu ada penggunaan handphone terlalu sering, terutama untuk kegiatan non-akademik, dapat menyebabkan distraksi kognitif. Itu ada secara positif. Ponsel dapat mempermudah siswa dalam memperoleh informasi, mengakses sumber belajar tambahan, sehingga menggunakan aplikasi edukasi yang membuat proses belajar lebih interaktif. Itu ada kerangka berpikir. Siswa itu menggunakan ponsel, penggunanya pengaruh hasil belajar. Nah, frekuensi penggunaan. Nah, frekuensi penggunaan itu seberapa sering siswa tersebut itu bermain ponsel. Itu ada durasi penggunaannya, sama lebih kurang sama seperti frekuensi penggunaannya. Tujuan penggunaan agar siswa ini dapat memperhatikan penggunaan ponsel dia tersebut. Nah, ada pemahaman materi. Nah, semakin sering siswa itu menggunakan ponsel, itu semakin berkurang materi dia tersebut. Nah, yang kedua, partisipasi belajar. Partisipasi belajar itu siswa bisa membaca buku yang menginspirasi siswa tersebut. Nah, ketepatan mengerjakan bisa melatih siswa, bisa juga menggunakan ponsel untuk melatih berpikir siswa. Tugas, ada juga tugas, nilai akademik, sikap dan motivasi belajar siswa tersebut. Nah, inilah hasil belajar yang dapat saya temukan. Nah, lanjut, next. Itu ada hipotesis. Hipotesis dalam pengaruh judul yang saya temukan, yaitu HO, tingkat penggunaan ponsel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
hasil belajar siswa. Ini bertingkat-tingkat dalam hasil belajar siswa. Itu satu, tingkat penggunaan ponsel berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa tersebut. Next. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Yaitu ada penelitian kuantitatif, yang dimana saya memilih judul tersebut dengan penelitian kuantitatif. Itu ada angket. Yang kedua ada objek penelitian siswa di SMA tersebut. Nah, yang terakhir ada penelitian dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Next. Itu ada populasi dan sampel. Penelitian ini memfokuskan pada siswa berpotensi mengalami tekanan akademik, yang di mana siswa tersebut mengalami kebanyakan bermain ponsel. Contohnya, random sampling adalah proses memilih anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata, yaitu siswa serta jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dengan mengambil data dua kelas, itu kelas 10A dan 10B. Nah, itu ada teknik pengumpulan data. Saya memberikan kuesioner dengan menggunakan skala yang dimodifikasi dari skala Likert. Yang ketiga ada teknik analisis data. Yang pertama itu uji normalitas, yang dimana bertujuan memastikan data pada setiap variabel, yaitu variabel intensitas penggunaan ponsel X dan hasil belajar Y, yang dimana memiliki bentuk distribusi yang normal. Nah, itu ada uji linearitas, yang dimana untuk mengecek apakah ada hubungan berbentuk garis lurus antara variabel besar, yaitu intensitas penggunaan ponsel, dan variabel terdekat, yaitu hasil belajar. Yang ketiga ada analisis regresi sederhana, dan dimana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas penggunaan ponsel terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat ada koefisien determinasi, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang terakhir ada kriteria penafsiran parafrase, digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y berdasarkan angka yang ada. Next. Itu ada kesimpulan. Penggunaan ponsel secara terus-menerus dapat memengaruhi hasil belajar siswa. Jika siswa sering menggunakan ponsel untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pelajaran, seperti bermain game atau mengakses media sosial, mereka cenderung sulit fokus dan memahami materi pelajaran. Hal ini menyebabkan hasil belajar menjadi lebih rendah. Namun, jika ponsel digunakan secara bijak, misalnya untuk mencari informasi atau menunjang proses belajar, maka ponsel bisa memberikan manfaat yang baik. Sudah berakhir pula presentasi dari saya. Sekian dari pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.